bersama kakak Resya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai gaya dan gerak. Nah, mungkin dari adik-adik pasti setiap hari melakukan atau melihat gerak benda namun tidak pernah memperhatikan dengan seksama. Seperti bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah menggunakan motor, sepeda, atau jalan kaki? Dan berapa jarak tempuh dari ke sekolah? Berapa lama diperlukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar materi pertama bab 4, gerak dan gaya, materi kelas 7. Yang pertama, perpindahan dan jarak tempuh benda. Ketika kalian berangkat sekolah atau berpindah posisi dari tempat seperti tempat duduk dari depan ke tempat duduk belakang, dapat dikatakan bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan kemampuan dirinya sendiri. Seperti contohnya adik bergerak membuka pintu. Nah, besaran-besaran gerak yang pertama perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak. Agar nanti dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita perlu dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan Y. Jumlah sumbu koordinat yang digunakan tergantung pada arah gerak. Nah, pada kali ini kita akan membatasi pada gerak satu dimensi atau satu pandangan. Pertama, kita bahas tentang perpindahan. Perpindahan adalah besar total pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Pertanyaannya, jika misalnya rumah sebagai posisi awal dapat diberikan nilai 0 meter dan posisi sekolah sebagai posisi akhir dengan nilai 100 meter. Berapakah total perpindahan dari rumah ke sekolah? Nah, baik, sekarang kita akan membahas tersebut. Dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu dengan keterangan perubahan posisi sama dengan posisi awal dikurangi posisi akhir. Jadi bisa kita jawab bahwa jarak perpindahan rumah ke sekolah atau posisi akhir dikurangi posisi awal menjadi 100 meter dikurangi 0 meter. Nah, hasilnya itu merupakan 100 meter. Namun, berbeda dengan jarak. Jika tadi merupakan perpindahan posisi, kalau jarak merupakan jumlah lintasan yang ditempuh. Seperti dari rumah ke sekolah kembali ke rumah yaitu 200 meter. Yang kedua, apakah kita semua bergerak secara relatif? Selama di dalam mobil, kalian berpapasan dengan orang di samping jalan, dan orang tersebut melihat kalian bersama mobil. Nah, kalian juga akan melihat bahwa orang di jalan bergerak dengan arah berlawanan. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamatan dari titik acuan yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak. Kita sudah tahu gerak adalah perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Jadi, jika kita melihat orang di jalan, apakah dia bergerak? Atau apakah termasuk gerak nyata atau gerak semu? Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamatan teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Biasanya gerak semu diakibatkan oleh keadaan pengamatan yang sedang berada dalam satu sistem yang bergerak, seperti contohnya saat kita di mobil dan melihat orang-orang atau pohon di luar bergerak, padahal tidak yang bergerak adalah mobil. Jadi kita semua bergerak secara relatif. Yang ketiga, kenapa waktu tiba bisa berbeda? Jarak yang ditempuh suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak. Dari titik acuan sebagai posisi awal, dan kalian juga mengetahui perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentukan
lintasan apakah berkelok-kelok atau lurus. Semua diukur dari garis posisi awal hingga posisi akhir. Jika jarak tempuh dari mobil yang tiba untuk menjemput kalian dibandingkan parameter waktu, maka akan didapatkan sebuah informasi penting lainnya dalam konsep gerak, yaitu yang dikenal sebagai kelajuan. Dengan membandingkan jarak tempuh dan waktu, mendapatkan nilai kelajuan suatu benda bergerak dengan rumus F sama dengan kelajuan sama dengan S atau jarak tempuh per T atau waktu. Sehingga kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika kalian bagian jarak itu ditemukan dalam waktu yang sama. Kelajuan tetap atau konstan ini biasanya hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat atau sebentar saja. Maka, kelajuan ini sering disebut kelajuan sesaat. Pada kenyataannya, saat sulit untuk membuat suatu benda melaju dengan konstan dalam waktu yang lama, untuk itu diperlukan konsep yang praktis, yang dikenal sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu relatif sama. Dengan kelajuan rata-rata memiliki rumus F sama dengan kelajuan rata-rata sama dengan jumlah jarak yang ditempuh dibagi jumlah waktu dengan satuan sekon atau detik. Yang keempat, apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Dan kenapa orang jarang menyebutkan kelajuan? Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan merupakan seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan tersebut besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besarannya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah vektor atau memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Demikian informasi yang bisa kakak sampaikan mengenai gerak dan gaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kakak harap adik-adik bisa memahami materi yang sudah kakak sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.